Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqh Sunnah Nisa. Terakhir kita sampai di bab apa, Umhat? Sekarang zakat perniagaan. Qala Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Said Salim Kamal Ibnu Said Salim hafidhallahu ta'ala, zakatu urudit tijarah. Zakat barang perniagaan. Urud tijarah hiya kullu ma ada an-naqdaini minal amti'ah wal aqarati wa anwa'il hayawan waz zuru'i was siyabi wal alati wal jawahiri wa nahwi dzalika mimma uidda lit-tijarah. Wa yumkinu ta'rifuha bi anna ma yu'addu lil bai' wasyira' bi qasdi ribhi. Saya dibantu baca terjemahnya Ibu. Tafadhali, silakan. Silakan Umar. Barang perniagaan adalah segala sesuatu selain naqdain, emas dan perak, berupa barang properti sebagai jenis hewan, tanaman. Ulang Ibu, diulang. Barang perniagaan adalah segala sesuatu selain naqdain, emas dan perak, berupa barang properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perabotan, peralatan, perhiasan, dan lain sebagainya, dari segala sesuatu yang diperdagangkan. Bisa juga didefinisikan segala sesuatu yang diperjualbelikan dengan maksud mencari keuntungan. Ya, jadi urud tijarah, benda-benda perdagangan adalah kullu ma ada naqdain, setiap benda selain emas dan perak. Naqdain itu sebutan untuk emas dan perak.
minal amtiati, bisa berupa perhiasan, wal aqarati, properti, wa anwa'il hayawan, segala macam jenis hewan, wazuru, tanaman-tanaman atau hasil pertanian, wasiyab, pakaian, wal alat, serta benda-benda alat tertentu, wal jawahir, dan juga jawahir, perabot hiasan dan yang lainnya yang memang biasa diperdagangkan oleh manusia. Atau memungkinkan diartikan urut tijarah itu ma yu'addu lil bai', semua benda yang memang diperuntukkan untuk jual beli, lil bai'i wasyira', biqasdi ridhi, di mana tujuannya untuk mendapatkan adanya keuntungan. Hal tajibu zakatu fi urudi tijarah? Pertanyaannya adalah apakah wajib adanya zakat pada benda-benda perdagangan? Dhahaba jumhur ulama ila anna urubat tijarati tajibu fiha zakatu kasairil amwali. Mayoritas para ulama berpendapat semua benda yang diperdagangkan itu wajib untuk zakat seperti harta benda yang lainnya. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari barang-barang yang baik apa yang telah kalian usahakan, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Maksudnya, keluarkan haknya harta yang ada padamu, yang telah kamu usahakan, maksudnya yang kamu jual belikan. Wali umumi qauli alaihi salatu wasalam li Mu'ad, dan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mu'ad bin Jabal, beliau berkata kepada Mu'ad, a'limhum anna Allah iftarada alaihim sadaqah min amwalihim. Beritakan kepada mereka, ajarkan mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka kewajiban sedekah dari harta milik mereka. Jadi urud tijarah malun bila syakin, bukan hal yang meragukan lagi, benda-benda yang diperdagangkan itu termasuk harta. Thumma inna hadha tajir law su'ila mada turidu bitijarah laqala adzab wal fiddah. Kalau sampai kalau seandainya pedagang itu ditanya, yang kamu inginkan jual beli itu apa? Ya dapat untung, emas, perak atau uang. Dapat dinar dan dirham. Berarti membuktikan bahwa tijarahnya termasuk harta benda. Walamma mana Khalid bin Walid az-zakat wa syakahu an-nas qala an-nabi wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan qad ikhtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillahi. Dan berdasarkan hadis Khalid yang beliau ketika itu menolak zakat. Coba dibaca terjemahnya Ibu, ucapan Nabi. Ibu-ibu, salat tafadhol, silakan. Lamma muni'a Khalid bin Walid az-zakatu wa syakahu an-nas. Silakan Ibu. Ketemu enggak, Bu? Baik. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah menzolimi Khalid. Kemudian ia telah memberikan baju-baju besi dan peralatan perangnya di jalan Allah. Nah, kemudian Orang-orang ya. Orang-orang menyangka bahwa barang-barang itu, yaitu baju-baju besi tersebut, dipersiapkan untuk diperdagangkan. Maka mereka menuntut zakat dari nilainya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu mereka bahwa tidak ada zakat dari harta yang diberikan di jalan Allah itu. Iya. Jadi Khalid dimintai zakat, dia menolak. Manusia mengadukan Khalid ini kepada Nabi. Ketika itu Nabi berkata, "Amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan." Kalian zalim kepada Khalid. Qad ikhtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Khalid menyimpan bajunya, baju besinya itu sebenarnya dipersiapkan oleh Khalid untuk perang di jalan Allah. Itu bukan barang dagangan. Dimana fakana dhannu anna litijarah. Manusia mengira baju-baju perangnya Khalid itu dikumpulkan untuk dijual. Fatalabu bizakati qimatiha. Sehingga manusia minta supaya Khalid mengeluarkan zakat dari benda-benda yang ada padanya. Ini membuktikan isyarat dari hadis ini, barang dagangan difahami di zaman Nabi sebagai benda yang dikeluarkan zakatnya. Wa qad shahha ijabu zakati fi urud tijarah an Umar wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Umar ibn Abdul Aziz jama'atun minas salafi wa biqal alimatul arba'ah. Jadi bisa disimpulkan, yang benar kewajiban zakat itu ada. Kewajiban atas zakat harta perdagangan itu ada. Ini datang riwayatnya dari Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Umar bin Abdul Aziz, dan sekelompok para ulama salaf. Mereka mengatakan demikian pula imam yang empat, zakat perdagangan hukumnya wajib. Fawaid. Ada faedah. Faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan tentang awal dari zakat perdagangan ini. Pertama, urudut tijarati kasairil amwali. Benda-benda perdagangan itu kedudukannya seperti harta benda yang lainnya. Yustaradu fihan nisab, ay qimatu nisabid dabi wa haulanil haul. Di mana benda dagangan tersebut juga disyaratkan adanya nisab. Nisabnya menduduki nisab apa itu? Emas dan perak. Demikian pula haulnya, menduduki haulnya apa? Emas dan perak itu. Jadi kalau seandainya benda itu setakaran dengan nilai nisab emas, tersimpan selama takaran 1 tahun, maka benda-benda tersebut dikeluarkan zakat. Pertanyaan yang kedua atau faedah yang kedua, kaifa yuzakki tajir sarwatau at-tijariyah? Gimana caranya pedagang itu mengeluarkan zakat dari benda dagangannya, keuntungan dan barang-barangnya? Baik, kita baca, silakan Ibu. Silakan Ibu. Bagaimana pedagang mengeluarkan zakat hartanya? Jika telah tiba waktu mengeluarkan zakat, maka pedagang wajib mengumpulkan hartanya. Harta ini meliputi modal usaha, keuntungan, tabungan, harga barang-barang dagangannya, dan piutang yang diharapkan pelunasannya. Coba diulang lagi Ibu, diperhatikan dengan teliti. Saya ulang, idza halla mau'ida zakati fa inna tajira yadhummu malahu ba'dahu ila ba'din. Seorang pedagang bila barang dagangannya atau harta bendanya telah mencapai putaran waktu, sudah mencukupi nisabnya, cara dia mengeluarkan zakatnya, kumpulkan seluruh harta yang ada, meliputi ra'sul mal. Apa ra'sul mal? Pokok, harta pokoknya, modalnya, wal arbah, keuntungannya, wal mudakharat, harta yang masih sisa. Jadi pokok hartanya, keuntungannya, barang yang masih ada yang belum terjual, itu dikumpulkan semua. Wa qimatul badai
Waduyunul marjuwal ada, bahkan termasuk yang dihutangi. Jadi pedagang punya pokok, punya untung, punya barang yang masih tersimpan, barang dagangannya yang belum terjual itu loh Ibu, paham? Dan juga utang-utang yang ada pada orang lain, dengan catatan ada utang piutangnya itu, hutang-hutangnya itu diharapkan akan dibayar. Ibu jelaslah, si A utang sekian, si B utang sekian, si C utang sekian, semua dikumpulkan, dijadikan satu. Lanjutkan Ibu. Ia menghitung harga barang-barangnya, lalu ditambahkan dengan uang yang ada di tangannya dan piutang yang diharapkan pelunasannya. Kemudian dikurangi utang-utangnya. Lalu ia keluarkan dari semua ini sebanyak 1/40 atau 2,5% berdasarkan harganya ketika mengeluarkan zakatnya, bukan berdasarkan harga belinya. Inilah pendapat jumhur ulama. Baik, paham Ibu? Jadi fa yuqawwimul badai wa yudhifuha. Semua barang-barang dagangannya itu dikumpulkan. Wa yudhifu ila ma ladai min nuqudin. Dan digabungkan dengan semua keuntungan yang dia miliki. Harta pokoknya yang ada kaitan dengan jual beli tadi, pokok hartanya, keuntungannya. Karena biasanya pedagang itu Ibu, kalau dia sudah jualan, pokoknya dipisahkan dengan apa? Untungnya. Kemudian barang yang masih tersisa dihitung nilainya. Nilainya bukan nilai ketika dia beli. Kalau ibu-ibu misalnya dagang baju, harga model bajunya misalnya 200.000, tapi harga jualnya ibu jual misalnya 300.000. Hitungannya bukan hitungan 200.000, tapi hitungan yang berapa? 300.000-nya itu. Kumpulkan semuanya, digabungkan menjadi satu. Lalu ibu ingat, ibu punya hutang berapa? Bayar dulu hutangnya. Hutang ibu-ibu bayar dulu. Kan kadang-kadang pedagang itu ngambil barang dulu, hutang, iya toh? Paham gak Umahat? Harta Anda udah terkumpul, dijumlahkan semuanya. Kemudian ibu punya hutang kepada si fulan, bayar dulu dengan uang ibu itu, bayarkan. Lalu sisanya kalau mencapai nisabnya berapa ibu? Setara dengan 85 gram emas. Setara dengan 85 gram emas. Jumlah total barang yang ibu simpan dan jual dan keuntungan dan pokok tadi mencapai putaran waktu 1 tahun. Karena biasanya tutup buku itu 1 tahun. Pada saat itulah ibu keluarkan 2,5% darinya. Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Kesulitannya bila ibu barang itu tercampur antara yang terputar 1 tahun dengan barang yang baru datang. Faham Umahat? Ibu punya barang yang ini jelas sudah 1 tahun, datang barang yang baru, nggak tahu yang mana saja yang barang yang baru, mana yang tidak. Maka Abu Hanifah mengatakan dhammu kulluh, kumpulkan semuanya. Ikhtiyatan, dalam rangka kehati-hatian. Wa yukhriju zakata kullah, semuanya dikeluarkan zakatnya. Fa in kana ziyada fa wa sadaqah. Kalau ternyata melebihinya itu nilai sedekah tatawu'ah yang sunnah buatnya. Fahim tunna? Makanya dari sini mengambil pelajaran, ummahat kalau dagang pisahkan barang yang tersimpan dengan 1 tahun dengan barang yang lain. Jadi kan biasanya orang itu belanja ada catatannya gitu, Bu. Barang yang ini dengan nilai sekian masuk di bulan ini. Barang ini dengan nilai sekian masuk di bulan ini. Maka ketika sudah terputar 1 tahun, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Yang baru masuk pada bulan ke-6 nanti mengeluarkannya bersamaan pada keluaran tahun yang berikutnya. Paham Ibu? Saya zakatkan barang saya, datang barang yang baru di bulan yang ke-6, ini belum kena kewajiban zakat. Tapi nanti pada tahun yang berikutnya, yang bulan ke-6 ini tadi itu juga sudah dimasukkan dengan bersama-sama sisa dari barang yang 1 tahun tadi itu. Fahim tuh? Kesimpulannya zakat perdagangan itu semua harta yang ada kaitannya dengan perdagangan tadi dikeluarkan zakatnya. Fahim tuh? Nah, pertanyaannya, komputernya
mejanya, apa namanya itu Bu? Lemarinya, apakah ini dikeluarkan pula zakatnya? Para ulama mengatakan la, tidak. Ini termasuk benda yang tidak bergerak, yang tidak dikeluarkan zakat darinya. Jadi murni benda perdagangannya, modal berupa uangnya dan keuntungannya, itulah yang dizakatkan. Fahimtunna? Alhamdulillah. Salisa. Silakan ibu yang ketiga. Jika harta yang dipersiapkan untuk diperdagangkan adalah harta yang harus dizakatkan, seperti hewan ternak, emas dan perak, maka yang wajib dizakatkan adalah zakat harta itu saja dan tidak mengeluarkan zakat perdagangan. Nah, jadi idza kana al-mal ma'addu lit-tijarah. Kalau dia punya benda-benda yang baru mau dia dagangkan, belum terjadi perdagangan, maka benda yang baru mau bersiapkan mau didagang ini belum dizakati, sebelum terputar dulu. Setelah terputar keseluruhannya barulah dikeluarkan. Itu pun putarannya berapa tahun tadi? 1 tahun. Selesai zakat perdagangan secara singkat. Jadi tidak sulit menghitung zakat perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, zakatur rikaz. Apa rikaz Ibu? Barang. Rikaz itu barang temuan dari dalam bumi, bukan barang temuan di atas jalan. Kalau ibu nemu dompet di tengah jalan isinya 500 juta, dompet isinya 500 juta, dizakati nggak ibu? Diambil tidak? Diganti kebanyakan ya, 100.000 lah, diambil nggak? Diambil. Bila seseorang menemukan harta benda di tengah jalan, dia mengambilnya, dia punya kewajiban untuk mengiklankan milik siapa, dia sampaikan. Dan Imam Syafi'i berpendapat setelah seputar 1 tahun, 1 tahun dia disimpan baru bisa menjadi miliknya. Itu pun diumumkan tiap saat. Ya, kalau 500 juta masih bisa ngumumkan. Kalau 100.000 diumumkan habis buat biaya apa? Pengumumannya. Nah, kadari. Maka sebab itu para ulama menganjurkan kalau kita mendapatkan barang radda ila umara, kembalikan kepada umara, baitul mal. Sehingga ketika ada orang yang mengkomplainnya, dia datang kepada baitul mal. Wallahu a'lam bishawab. Rikas itu yang tertanam. Kita sering menyebutnya dengan kanzun, atau kita menyebutnya dengan harta. Nggak tahu kenapa Indonesia menyebutnya harta korun. Karena mungkin saking banyaknya harta si korun yang ditenggelamkan ke bumi itu, sehingga mereka mengira itu adalah harta milik korun. Makanya disebut harta karun. Dalam Islam namanya rikaz. Huwal kanzul madfunun min ayamil jahiliyah. Rikas itu adalah harta yang tersimpan, harta yang tenggelam atau tertanam di masa jahiliyah, artinya di masa yang lampau, yang sudah berlalu. Wa wajadal insanu bila takallufatin aw nafaqatin. Ketika itu ada seseorang mendapatkannya bukan mengeluarkan biaya sama sekali. Enggak ada biaya yang dia keluarkan, ketika dia mungkin mencangkul tiba-tiba dapat kanzun, dapat harta korun. Wa tajibu fi zakat fauril usuri alai dunan nadari ila al-hauli aw nisabi. Kalau ada orang menemukan harta seperti ini, seketika itu langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu putaran waktu dan nisab. Karena Allah mengatakan wa birrikazi al-khumus. Zakat rikas itu berapa Ibu? 1/5. Al-khumus 1/5. Fayukhraju khumsu qimati hadal kunzi. Jadi setiap harta yang dijumpai dari temuan di dalam bumi langsung keluarkan 1/5-nya, berapapun besarnya. Dapat emas misalnya beratnya 2 gram, tapi nilainya mungkin bukan 2 gram karena dia harta yang langka, bisa jadi nilainya sama dengan 100 gram, keluarkan. Bisa jadi demikian.
Tapi kalau seandainya hartanya cuma nilainya 2 gram pun tetap keluarkan berapa? 1/5-nya. Jadi tidak ada nisabnya. Juga tidak ada haulnya, langsung dikeluarkan. Ini wajib. Kama qala Nabi wa fir rikasi al-khumsu. Al-khumusu. Rikas itu dikeluarkan 1/5 darinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Faidatani. Ada 2 faedah tentang zakat rikas. Pertama, silakan Ibu. Jika diketahui dari barang yang terpendam itu bahwa ia terpendam pada masa Islam, bukan di zaman jahiliyah, maka barang itu disebut kanzun atau rikas. Tetapi lukotah atau barang temuan. Luqatah. Nabi mengatakan, "Idza bara 'alal kunzi." Kalau ada orang menjumpai adanya kunzun, harta karun tadi itu, ma yadullu ala annal kunzi tidak bisa dikatakan sebagai kunuz, yakni idza dufina fil Islam, kalau itu ternyata ditemukannya di masa Islam ada. Bukan di masa jahiliyah, itu namanya luqatah, barang temuan, laisa kunzun. Jadi kalau ibu menemukan uang, loh kok di situ ada lafaz kalimat la ilaha illallah, jelas itu uang yang tertanam di masa Islam, bukan di masa jahiliyah. Kalau ibu jumpai ini kok harta bentuknya seperti ajaran agama selain Islam, uang dinarnya tahunnya tahun di mana Islam belum sampai kepada kaum suatu negeri, maka itu disebut dengan luqatah, tidak disebut dengan apa? Kunuz. Yang kedua, silakan. 2 barang tambang dengan berbagai jenis seperti emas, perak, tembaga, besi, dan minyak bumi memiliki hukum rikas menurut jumhur. Nah, jadi menurut jumhur ulama, al-ma'adan, barang tambang, al-ikhtilafi anwaya, segala macamnya, semua barang tambangan, minadzab, emas, fiddah, perak, nuhas, hadid, besi, tembaga, atau apapun barang tambang. Sekarang batu bara, ya, wa bidrul itu apa namanya? Minyak bumi. La hukmur rikas, itu dihukumi dengan hukum rikas. Indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Maka dengan demikian, kalau seandainya itu tidak dimanfaatkan oleh negara, jadi kalau seandainya suatu benda-benda yang kita sebutkan ini dikuasai oleh negara, kemudian sebesar-besarnya digunakan untuk apa? Umat Islam, ya jelas nggak perlu zakat, karena itu telah dikuasai oleh kaum muslimin untuk dikembalikan kepada kejayaan kaum muslimin. Tapi kalau misalnya ibu-ibu nambang sendiri, ibu punya perusahaan, ibu nambang batu bara, itu masuk dalam kategori rikas. Keluarkan 1/5 dari hasilnya itu. Jadi kalau nilai batu baranya setelah dikeluarkan tuh bayar apa namanya? Pekerja untuk bayar ini, bayar itu. Lalu ibu dapat keuntungannya 1 triliun, 1/5 1 triliun itu dikeluarkan. Paham tuh? Tapi banyak para pengusaha yang demikian ini nggak paham, nggak mengerti. Jumhur mengatakan itu termasuk rikas. Tidak termasuk rikas kalau dikuasai oleh siapa? Negara. Enggak termasuk rikas karena oleh negara dikembalikan kepada rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Fahimtunna? Baik, al-mustahiquna lizakat. Kita masuk bab baru. Orang-orang yang pantas mendapatkan zakat. Sebelumnya Ibu, dari semua uraian tadi tidak ada satupun penjelasan tentang zakat apa? Profesi. Karena memang profesi tidak dizakati. Di zaman Nabi ada profesi, tapi nggak ada dikeluarkannya zakat profesi. Di zaman sahabat tabi'in ada profesi, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Maka di zaman kita ada orang berprofesi dizakati, ini mengada-ngada dalam agama. Ini kekhawatiran, ketakutan yang tanpa dalil, mewajibkan sesuatu atas nama Allah dengan kebohongan. Ini bahaya. Allah mengatakan wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berani berbicara kepada atas nama Allah dengan kedustaan. Jadi enggak ada Ibu zakat profesi. Ya kalau mau nilainya apa? Shadaqatun tatawwu, sedekah yang nilainya sunnah. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan zakat?
Karena zakat diatur oleh syariat, maka orang yang mendapatkan zakat juga diatur oleh syariat. Qala ta'ala fi surat At-Taubah. Pada surat Taubah ayat 60 Allah berfirman, "Innamas shadaqat." Sesungguhnya shadaqat nama lain dari apa? Zakat. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu lil fuqara, diberikan satu kepada orang fakir, wal masakin, dua kepada orang, wal amilina 'alaiha. Siapa amilina 'alaiha? Orang yang disebut amil zakat. Amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang disebut dengan mu'allaf. Apa sih mu'allaf itu, Ibu? Yang hatinya dibujuk, didekatkan kepada Islam. Walaupun dia sudah masuk Islam 3 tahun, 4 tahun, tapi dia belum kenal Islam dengan baik. Bujuk dia untuk bisa cinta kepada Islam. Tapi kalau udah mengenal Islam, udah cinta dengan Islam, kaya raya pula, itu enggak masuk dalam kategori apa? Mu'allaf, enggak. Nah, di negeri kita banyak orang menyebut apa? Mu'allaf. Saya mu'allaf, Ustaz. Berapa tahun sudah masuk Islam, Ibu? 20 tahun. Wah, ini enggak mu'allaf lagi. Karena udah cinta, udah belajar Islam dan kemudian wafir riqab, dan kepada siapa? Ar-riqab. Apa arti ar-riqab? Hah? Nah, orang yang ingin membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan namanya riqab. Jadi kalau ada orang jadi budak, dia kepengen bebas, itu namanya riqab. Wal agharimin, siapa gharim? Ya, bangkrut, pailit, atau orang yang punya hutang, dililit hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ibni sabil, siapa ibni sabil? Karena ada yang terjemahkan ibnu sabil itu artinya anak jalanan. Salah terjemah ini, Bu. Ibnu sabil itu bukan anak jalanan, orang yang tersesat, kehabisan bekal di tengah jalan. Ini namanya ibnu sabil. Kalau yang di pinggir jalan minta-minta, itu bukan ibnu sabil. Nah, kata Allah, faridatan minallah, ketentuan wajib yang datang dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berapa jumlahnya berarti, Ibu? 8. Ini yang dikenal dengan 8 asnaf. 8 golongan yang harus dibagi zakat. Faulima min ayatil karimah anna masarifaz zakati samaniyah. Yang berhak menerima zakat dari ayat ini 8 golongan. Al-awwalu wasaniyu, pertama dan keduanya, al-fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Apa tuh bedanya fakir miskin? Al-fakir huwallazi adamul qadri alladzi la ghina lahu wa li auladi anhu min aklin wa syurbin wa malbasin wa masyanin wa nahwiha. Siapa orang fakir, Ibu? Orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai dirinya, anak-anak keturunannya, berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau yang lainnya. Nggak cukup maksudnya. Dia punya, cuma tidak cukup. Yang kemudian yang kedua miskin. Siapa miskin? Wal muhtaju lakinnahu ahsanu halan minal fakir. Orang yang butuh dengan sesuatu tapi kondisinya lebih baik dibandingkan orang fakir. Jadi kalau ibu lihat yang di emper-emper jalan, emper toko, tidur nggak punya tempat tinggal, itu namanya fakir. Tapi kalau ibu punya tetangga, dia punya rumah tapi makannya kurang, itu namanya miskin. Gampangnya demikian. Kaman hajatu asatan masalan wa indahu sab'ata aw samaniyah. Misalnya orang itu kebutuhannya dalam satu hari 10.000, tapi dia hanya mampu berusaha 7.000. Ini namanya miskin. Kalau fakir betul-betul lebih kurang daripada ini. Kondisinya lebih parah dibandingkan si miskin. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, laisal miskin bihadza tawaf alladhi yatufu 'alan nasi faturaddu luqmata aw luqmatani wa tamratu wa tamratani
Qalu famal miskin ya Rasulullah? Qala alladzi la yajidu ghina yaghni wa la yuqanu lahu fa yatasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa syai'a. Terjemahkan Ibu, kata Nabi, bukanlah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan, tetapi keadaannya sedikit lebih baik daripada orang fakir. Nggak apa-apa Ibu, lanjutkan Ibu, lanjutkan. Gambarannya, jika kebutuhannya 10, ia hanya bisa memiliki 7 atau 8 saja. Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang-orang. Kemudian ia diberi 1 atau 2 suap makanan, 1 atau 2 butir kurma. Para sahabat bertanya, lalu siapakah orang miskin itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan apa yang bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak mendapatkan apa yang bisa ia makan. Kemudian orang bersedekah kepadanya, dia pun tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, miskin itu punya sesuatu tapi nggak cukup. Kalau tidak seperti itu namanya apa? Fakir. Kedua, orang miskin itu tidak suka minta-minta. Lalu orang bersedekah kepada dirinya. Jadi kalau orang yang minta-minta lebih tepat disebut dengan apa? Fakir. Tapi kalau ada orang mencukupi hartanya dan meminta-minta, dia bukan fakir dan dia bukan miskin. Nah, orang seperti ini tercela di sisi Allah Ta'ala. Islam membenci mengemis. Menurut pendapat yang rajih, mengemis itu hukumnya haram kalau tidak dengan hajat yang tertentu. Jadi kalau mengemis itu jadikan profesi. Profesinya sebagai apa? Pengemis. Ini nggak boleh. Mengemis, rumah besar, perlengkapan ada, hari libur tamasya pakai mobil, tapi kerjanya ngemis. Ya, ini Nabi mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari, ya'ti yaumal qiyamah rijal, fi riwayat rajulun laisa syai'un fi wajhi minal lahm. Akan datang di hari kiamat lelaki di mana tidak ada sisa sedikit pun daging di bagian wajahnya. Qila man huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Qal, Nabi menyebutkan rajulun yatakaffa wa la yastahi, peminta-minta yang tidak punya rasa malu. Maksudnya dia jadikan minta-minta sebagai apa? Profesional. Jadi enggak boleh orang mengemis, tidak boleh. Kalau dia miskin jangan meminta-minta. Kalau ada orang bersedekah dia terima. Kalau dia terpaksa karena dia nggak bisa bekerja, sakit, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, lalu dia terpaksa meminta sebatas untuk bisa menegakkan tubuh, bisa beribadah kepada, bukan dijadikan profesi untuk mengayakan dirinya. Ini fitnah ibu-ibu, dan ibu-ibu nggak boleh memberikan kepada pengemis sesuatu pun kalau pengemis itu badannya kuat. Umar kalau melihat ada orang yang mengemis badannya kuat, maka Umar akan mengeluarkan cambuk. Dan Umar mengatakan, baraka ini, inna hadis hadis ya ta'haqqu alaik ala dhari. Afwan. Cambuk ini lebih pantas untuk ditimpakan di atas punggungmu. Karena menunjukkan Umar benci dengan orang apa? Minta-minta kalau dia masih kuat. Ibu jumpai kalau badannya kuat, masih muda, jangan dikasih. Kalau dia sudah tua, tanya di mana rumahnya, minta keluarganya bertanggung jawab memeliharanya. Sedekahkan kepada orang yang minta-minta tadi sebatas yang kita mampu. Nah, kita tidak boleh membiarkan orang mengemis tanpa dinasihati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ketiga, al-amiluna 'ala zakat. Golongan yang ketiga yaitu pengurus zakat. Siapa tuh Bu yang disebut dengan amil? Wa umul jabbab wasa'ad alladzina yu'inuhumul imam li jam'iha wa kitabatiha wa hisabiha. Ya, ini seorang yang diberikan kedudukan jabatan tertentu yang tugasnya membantu pemimpin kaum muslimin mengumpulkan harta, mencatat, menghitung dan membagikan. Berarti amil itu diangkat oleh pemerintah. Jadi amil diangkat oleh umara atau yang disetujui oleh umara. Gak boleh mengangkat diri sendiri, kami amil. Ini gak boleh. Setidaknya dia diketahui oleh siapa? Umara. Supaya mereka mengerti bahwa harta yang dikumpulkan itu disepakati oleh umara, kembalinya kepada siapa?
umat, kepada Islam dan perjuangan kaum muslimin. Kesalahan pada masa sekarang, setiap orang menganggap dirinya amil. Lebih parah daripada itu, pada keadaan tertentu mereka dapat bagian yang paling besar. Zakat fitrah misalnya, zakat fitri, amilnya kadang bagiannya lebih besar. Padahal kalau zakat fitri itu ibu-ibu, tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali fakir atau miskin. Jadi kalau zakat fitri itu yang berhak mendapatkannya cuma orang miskin atau fakir. Adapun yang lainnya, yang 7 yang lainnya, atau maaf, yang 5 yang lainnya itu tidak berhak. Wallahu alam bishawab. Fa inna lahum nasiban min az-zakati bi syartin alla yakunu min ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam la tahilu lahum. Maka amil zakat itu dia punya hak mendapatkan bagian dari harta zakat dengan catatan syaratnya dia bukan keluarga keturunan Rasulullah SAW. Keturunan Nabi nggak boleh makan sedekah. Islam melarang keturunan Nabi memakan harta hasil apa? Sedekah. Tapi boleh hadiah. Karena Nabi menyebutkan sedekah itu kotoran. Untuk benda yang dikeluarkan untuk membersihkan kotoran. Maka Nabi dilarang, keturunan Nabi dilarang memakan harta sedekah itu. Hadiah boleh hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang hatinya dibujuk. Wa humul ladina yurja bi ta'imuz zakata li qulubihim. Tujuannya mereka lah orang-orang yang dikeluarkan zakat padanya supaya hatinya menjadi lembut, tunduk, ikut kepada Islam. Wa tahbibum fil Islam, cinta kepada Islam. Kasadatil muta'ina fi aqwamihim, mungkin kepala suku sebuah kaum. Jadi kalau kepala sukunya udah dikasih sesuatu, mungkin dia akan lembut, niscaya pengikutnya pun akan. Nah, mimma yurja islamu, bahkan sebelum orang itu masuk Islam pun boleh. Dengan harapan harta ini digunakan untuk membujuk dia bisa masuk ke dalam Islam. Kalau kepala sukunya baru masuk Islam, beri yang banyak supaya dia bisa membujuk warganya masuk ke dalam Islam. Dan ini ibu-ibu dipakai sama orang Nasrani. Dakwah mereka untuk membujuk orang Islam keluar Islam, naudzubillah. Mestinya dakwahnya orang Islam untuk mereka, bagi mereka maksudnya. Dakwahnya orang Islam atas mereka supaya mereka mau masuk ke dalam Islam. Jadi sebenarnya koreksi besar buat kita. Harusnya demikian harta zakat mal. Makanya saya heran kalau ada sebuah baitul mal, uangnya nggak habis-habis. Di zaman yang di mana seharusnya pada hari ini uang baitul mal itu harus habis. Karena nggak ada tempat, tidak ada tempat untuk menyimpan harta dalam keadaan sehari pun. Karena kaum muslimin butuh pada hari ini. Bukan hanya kaum muslimin butuh untuk mendakwai orang yang kepingin masuk Islam. Tapi sayangnya sebagian baitul mal menyimpan hartanya bertahun-tahun dengan alasan kami punya program. Tapi orang miskin belum terangkat kemiskinannya. Dakwah belum terangkat nilai dakwahnya. Pembangunan masjid belum terangkat pembangunan masjidnya. Ma'had masih belum terbiayai dengan baik. Padahal mereka pantas mendapatkan bantuan apa? Zakat dan sedekah. Karena kan baitul mal itu bukan hanya zakat, Bu. Ada sedekah yang sunnah, ada yang yang wajib. Ya kalau sedekah yang wajib, zakat memang masjid nggak dapat. Karena zakat mal itu dan yang lainnya diberikan untuk pelakunya, orangnya, bukan masjid. Zakat mal bukan buat masjid. Zakat mal buat imam masjidnya boleh kalau dia miskin. Zakat mal bukan untuk sekolah. Zakat mal boleh untuk para guru di sekolahnya kalau dia termasuk orang yang atau 8 golongan itu boleh. Nah, kaum muslimin sekarang serampangan. Zakat mal buat masjid, zakat mal bikin sekolah, disimpan di baitul mal, tidak dikeluarkan. Masya Allah. Ketika ada orang yang butuh, disurveinya luar biasa. Sehari, 2 hari harus begini, harus begitu, begini, begitu. Ujung-ujungnya keluar. Sebagian mereka zalim atau sebagian yang lainnya. Nah, ini nggak boleh. Zakat ketika kita jumpai ada mu'allaf, beri, bina. Ada orang fakir, beri, dibina.
Ada fisabilillah, beri dibina dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Au dafi 'anil muslimina wa kaffa syarrahu. Atau untuk membela kaum muslimin. Ya enggak mengapa, untuk menjaga kaum muslimin boleh. Kalau misalnya ini kaum muslimin kecil, minoritas, banyak orang kafir. Supaya orang kafir enggak menyakiti kaum muslimin, dikasih uang zakat itu. Ini bukan suapu, ini namanya zakat. Musyawarah zakat, menggunakan uang zakat dengan benar. Kan bisa jadi ini kelompok kaum muslimin minoritas dikelilingi oleh orang kafir, suka diintimidasi. Kasih saja mereka duit, kasih saja mereka harta. Nanti mereka akan condong kepada apa? Islam. Lalu mereka akan membela. Seminimal-minimalnya mereka tidak memburukan Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada Ikrimah. Ikrimah belum masuk Islam itu, tapi Nabi tahu Ikrimah itu jahat, kejam, benci dengan Islam. Ikrimah punya peran besar di dalam tubuh orang Quraisy. Dia orang yang terpandang, ucapannya didengar. Maka Nabi kasih dia kambing, onta, sapi, sampai penuh satu lembah. Baru Ikrimah masuk, lalu membaguskan Islamnya. Tadi harta bendanya ke onta kambing dikemanakan? Dikembalikan lagi kepada Islam. Jadi kalau kita mengeluarkan harta untuk Islam, jangan takut. Ini kita sedang membujuk orang untuk masuk Islam. Yang kita keluarkan untuknya, suatu saat dia masuk Islam, harta itu akan kembali lagi kepada siapa? Islam. Karena kita kan perhitungannya matematika banget begitu. Kan gitu Ibu. Ini kasih begini kira-kira untung enggak? Kira-kira untung enggak? Mau masuk Islam atau enggak? Padahal kan mau masuk Islam atau tidak, siapa yang memberikan hidayah? Tugas kita laksanakan perintah. Ini ada orang dibujuk hatinya, kasih. Bujuk hatinya dikasih, nanti hidayahnya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fahimtunna? Nah, kadang. Ya, lanjutkan Ibu. Wa bil riqab yang kelima. Mencakup usaha untuk membebaskan budak muslim. Budak muslim yang ingin membebaskan dirinya dan menebus tawanan muslim dari tangan musuh. Baik. Jadi riqab ada dua. Riqab yang budak yang dia itu belum Islam, tapi dia ingin membebaskan diri. Kita berharap dengan memberinya bantuan untuk membebaskan diri, dia masuk Islam. Ini masuk dalam bab ini. Imma mu'allafatu qulubuhum wa imma birriqab. Yang kedua, yakni orang ini jelas muslim, ingin membebaskan diri. Maka harta zakat bisa diberikan kepadanya supaya dia bebas dari perbudakan. Tambahan, penjelasan ini menerangkan bukti bahwa Islam bukan agama yang memperbudak orang. Islam tidak menganjurkan orang diperbudak, tapi Islam tidak melarang bila ada orang yang memiliki budak. Dalam Islam diatur perbudakan. Bahkan Islam menganjurkan orang yang punya budak untuk dimerdekakan. Kaum muslimin dianjurkan mencari kaum muslimin yang jadi budak, suruh merdeka, dikasih uang, biayai untuk merdekakan dirinya. Jadi kalau ada orang menuduh agama Islam agama perbudakan, itu tertolak. Nggak ada bukti itu. Kalau bicara masalah budak, sebelum Islam datang, Nasrani memperbudak orang, Yahudi perbudak orang. Dalam agama mereka juga ada perbudakan. Kenyataannya orang Yahudi punya budak, Nasrani punya budak. Cuman bedanya kalau orang Islam punya budak diperlakukan dengan cara yang ada aturannya. Fahim tuh? Riqab dia berhak mendapatkan harta zakat. Yang keenam, gharimun, orang yang terlilit hutang atau pailit. Orang yang memiliki hutang maksudnya orang-orang yang menanggung beban biaya orang lain atau hutang yang harus dibayar. Tidak dibedakan apakah hutang itu untuk kepentingan dirinya dalam perkara yang mubah, seperti berhutang untuk memenuhi nafkah keluarga, membeli pakaian, menikah, berobat, dan lain-lain, atau hutang untuk kepentingan orang lain, seperti biaya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dengan cara menanggung beban hutang salah satu pihak, atau memberi jaminan kepada pihak lain atau sejenisnya. Dalil yang melandasi permasalahan ini adalah hadis Qabisah al-Hilali. Dia berkata, aku pernah menanggung beban biaya mendamaikan dua pihak yang berselisih yang sangat berat. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon bantuan beliau. Beliau SAW bersabda,
tinggallah di sini hingga kami menerima zakat dan memberikannya kepadamu. Nah, faedah di sini ucapan Nabi, akim hatta ta'tina shadaqata fa na'muru laka biha. Tinggal di sini dulu sampai datang harta-harta zakat atau sedekah yang akan kami perintahkan diberikan untukmu, lalu kamu bayar hutangmu dengannya. Kisah ini kita memberikan kepada kita faedah. Pertama, gharim itu bisa jadi dia punya utang untuk kepentingan dirinya, utang untuk kepentingan keluarganya, atau utang karena untuk kepentingan kaum muslimin. Tadinya dia sanggup bayar. Dua orang muslim berselisih, maka dia siap menanggung hutang si fulan ini. Dia katakan hutangnya tanggunganku. Di tengah jalan perjalanan dia menanggung hutang itu, dia nggak sanggup bayar. Ini masuk gharim. Kedua, dia sanggup bayar tapi jangka waktunya lama. Si A ingin menanggung hutang si B, dia bantu tiap bulan bayar. Kaum muslimin boleh memberikan harta zakat kepada orang itu untuk membantu membayarkan hutang saudaranya tadi. Faham gak ibu? Walaupun yang menanggung tadi dia punya kesanggupan. Si A ini sanggup bayar hutangnya yang 1 miliar, cuman tiap bulan dia bayar sedikit demi sedikit sampai selesai 1 miliar. Nah, kaum muslimin yang punya harta zakat, dia boleh, Pak, saya ikut bantu, ini bayarkan hutang si fulan. Walaupun yang menanggung tadi itu punya kesanggupan, masuk dalam kategori apa? Gharim. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya Ibu. Yang ketujuh. Berjuang di jalan Allah. Maksudnya adalah para sukarelawan yang tidak menerima gaji dari pemerintah, orang-orang yang mempertahankan benteng kaum musliman, dan tentara yang menyerang musuh di jalan Allah. Orang yang menunaikan ibadah haji pun termasuk golongan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa seandainya engkau tetap pergi haji dengan menungganginya unta yang ia sediakan untuk berjuang di jalan Allah, maka perjalanan pun termasuk fisabilillah. Nah, jadi fisabilillah humul mutatawwi'un alladziina la yataqadawna ratiban minal hukumah wal murabituna ala suburi wal ghazati fisabilillah. Setiap orang yang menghibahkan dirinya berjuang di jalan Allah dan dia tidak digaji, murni benar-benar ingin berjuang di jalan Allah. Jadi kalau prajurit yang digaji, dinafkahi oleh negara, itu nggak masuk dalam kategori fisabilillah. Karena semua kebutuhannya telah ditanggung dan dicukupi oleh. Kalau misalnya ada sebuah negara, itu terjadi peperangan, prajuritnya ini dibayar oleh negara untuk memperangi negara. Semuanya kebutuhan ditanggung oleh negara. Itu nggak masuk dalam kategori fisabilillah. Karena semuanya sudah ada. Adapun mereka yang tidak digaji, mereka siap melakukan perjuangan di jalan Allah, ditanggung kehidupannya itu oleh Baitul Mal. Dikasih zakat, keluarganya dibiayai oleh Baitul Mal. Bahkan yang berhaji begitu pula. Kalau ada orang berhaji, dia melihat orang yang ditinggalkannya kekurangan, maka Baitul Mal boleh memberikan kepadanya. Karena orang yang berangkat haji tadi termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Baik, yang ke-8. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Maksudnya adalah orang yang berpergian jauh dari suatu negeri ke negeri lain tanpa bekal yang mencukupi kebutuhannya selama dalam perjalanan. Orang seperti ini berhak menerima zakat berupa bekal yang cukup agar ia bisa sampai ke tempat tujuannya. Perhatikan garis atasnya. Fayu'ta minas shadaqat ma yakfi ila buldi. Diberikan kepadanya harta dari zakat, bekal yang cukup untuk menyampaikan ke negerinya. Tapi nggak boleh manusia beralasan dengan Ibnu Sabil. Datang ke masjid ini saya tersesat, pindah lagi ke masjid lainnya saya tersesat. Padahal udah dicukupi oleh satu tempat. Dia datang ke masjid, saya ini tersesat, saya kekurangan harta. Dia diberikan tiket, dikasih uang saku, bisa sampai di rumahnya, cukup. Nggak boleh dia datang lagi ke tempat yang lainnya. Berarti namanya bakaid, penipu. Menipu seperti ini hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Fawaid. Ini tambahan, saya tambahkan sedikit. Pertama kata beliau, ya juzu lil mar'ati an tu'ti zawja wa aulada min zakatiha idza kanu min ahli shadaqat. Seorang wanita yang kaya raya atau dia punya harta zakat, dia boleh memberikan harta zakatnya kepada suaminya, anak-anaknya dari zakat yang dimilikinya, dengan catatan kalau mereka tadi itu termasuk orang yang pantas untuk mendapatkan sedekah atau zakat. Mungkin suaminya fakir, mungkin nggak ibu? Mungkin istrinya kaya, suaminya
Fakir mungkin nggak masalah. Jadi mungkin suaminya kerja jadi petani, gajinya mungkin sehari cuma 10.000, sementara istrinya dokter, mungkin begitu. Ya, sangat mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Istrinya dokter berpenghasilan 3 juta setiap harinya misalnya, Masya Allah. Boleh zakatnya diberikan kepada siapa? Nggak masalah. Boleh, kalau anaknya miskin, boleh. Ya tadi sudah maksudnya miskin tadi apa ibu arti miskin? Arti miskin tadi apa? Dia punya harta untuk biaya hidupnya tapi tidak mencukupi. Kalau misalnya anaknya itu keperluannya 1 bulannya 5 juta untuk bayar sekolah, untuk ini itu, ternyata dia cuma punya 2 juta, berarti termasuk dalam kategori apa? Miskin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata lagi miskin. Jadi boleh ini ya. Lihat hadis Abi Sa'id. Hadisnya Abu Sa'id anna Zainab imra'ata ibni Mas'ud. Ada wanita bernama Zainab, istrinya Abdullah ibnu Mas'ud. Qalat, "Ya Nabi Allah, innaka amartal yawma bisadaqah wa kana indi khuliyun li fa aradtu an atasaddaqu biha." Fazama ibna Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqun man tasaddaqtu bihi alaihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani Saddaq ibna Mas'ud, zaujuka wa waladuka ahaqqun. Yani sadaqu ibni Mas'ud, zaujuka wa waladuka ahaqqu min tasaddaqti bihi alaihim. Kata beliau, wahai Nabinya Allah, sungguh engkau telah memerintahkan pada hari ini untuk mengeluarkan zakat. Aku punya perhiasan yang aku ingin dikeluarkan zakatnya dari perhiasan itu. Dan aku mengira Ibnu Mas'ud itu dan juga anaknya, dia lebih berhak untuk aku berikan zakat atas mereka. Lalu kata Nabi apa ibu? Apa kata Nabi? Sadaq, benar. Ibnu Mas'ud, suamimu, anakmu lebih pantas kamu berikan apa? Sedekah. Ini sadaq Ibnu Mas'ud, zaujuka wa waladuka hakun. Suamimu lebih pantas kamu zakati. Anakmu lebih pantas kamu zakat. Dia dapat 2 pahala ibu. Pahala yang pertama menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada suaminya. Pahala yang kedua mengeluarkan apa? Zakat. Itu kalau miskin. Wadah. Nah, benar-benar miskin loh ibu ya. Loh Ustaz, tapi nanti setelah dizakati uangnya ternyata dibuat masak, dimakan sama, apakah ini boleh? Enggak apa-apa, boleh. Yang diperselisihkan oleh para ulama, zakatnya laki-laki untuk istrinya. Pendapat yang benar nggak boleh. Jadi kalau si suami dia yang membiayai hidup keluarganya, kemudian dia istrinya miskin, istrinya nggak punya tabungan, miskin, kemudian ini sedekah zakatnya buat apa? Ini nggak boleh, karena orang ini berada di bawah tanggung jawab si suami. Kalau istri tadi tidak bertanggung jawab atas suami wajib menafkahi istrinya. Istri kaya raya bagaimanapun tetap si suami wajib menafkahi si istri sebatas kemampuan yang dia miliki. Fahim tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, wa yajuzu la an tu'ti min zakatiha li darratiha idza kanat minal mustahaqat li'anna la talzim wa nafaqa 'alaiha fajaza dafu zakat ilaiha. Tarjim, silakan ibu yang kedua. Kedua, seorang istri boleh menyerahkan zakatnya kepada madunya atau istri suaminya dengan syarat. Lihat bu, madu di sini sebenarnya dorrotaha. Dorot itu artinya mudorot, tau nggak ibu? Lawannya. Jadi maksudnya boleh kalau wanita mau memberikan kepada siapa? Saingannya gitu ya. Ada kayaknya susah ya. Gak pernah rela Ustaz. Kalau rela ya, jangan sampai ibu rela gitu ya. Nah, kedari. Apa boleh Ustaz nggak rela sampai kiamat? Ya nggak apa-apa. Karena memang suami nggak butuh kerelaan si istri. Iya. Silakan ibu. Dengan syarat wanita tersebut adalah orang yang berhak menerima zakat. Alasannya karena istri tadi tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada madunya tersebut. Maka sang istri boleh memberikan zakat kepadanya. Iya, jadi kembalinya kembali yang tadi saya jelaskan.
Yang punya kewajiban menafkahi nggak boleh memberikan zakat kepada orang di bawah tanggungan nafkahnya. Karena si istri tadi ini dengan saingannya ya Bu ya. Maka ibu sekalian, ini kan dia tidak punya kewajiban membiayai. Maka kalau dia memberikan kepadanya, Masya Allah, insya Allah lahal jannah, dikasih surga, insya Allah. Salisa, ketiga ibu, silakan. Menyerahkan zakat kepada sanak kerabat jika mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat lebih utama daripada menyerahkannya kepada orang lain. Nah, sahih. Jadi zakat lebih afdal dan lebih utama diberikan kepada kerabat yang paling dekat yang memang pantas dapat zakat. Dari 8 asal tadi itu. Karena apa alasannya? Hadis Zainab yang lalu, yang tadi kita sebutkan. Ya wa inni ara anta ja'ala fil aqrabin. Dan aku mengira bahwasannya anta ja'ala fil aqrabin, zakat ini lebih pantas diberikan kepada yang lebih dekat kekerabatannya, yaitu siapa tadi? Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya. Jadi boleh nggak apa ibu? Ibu lihat kalau ada keluarganya, pamannya, yang penting jangan dibawa tanggungannya. Sekarang begini ibu, kalau seorang suami, seorang lelaki lihat anaknya fakir, boleh nggak dia menzakati? Ya karena bapak wajib untuk membiayai. Boleh nggak ibunya menzakati? Boleh, karena ibu tidak punya kewajiban membiayai. Menafkahi itu kewajiban siapa? Laki-laki. Yang keempat, bolehkah mengalihkan penyaluran zakat dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain? Pada asalnya zakat diambil dari orang-orang kaya di suatu daerah negara tertentu untuk diberikan kepada orang-orang fakir yang tinggal di daerah di negara yang sama. Oleh karena itu, pemberian zakat tidak boleh dialihkan ke daerah negara lain. Asalnya zakat itu beredar di tempat negeri orang itu mendapatkan harta. Si A bekerja di Balikpapan, tinggal di Balikpapan, kalau dia mengeluarkan zakat untuk fuqara masakin yang ada di Balikpapan. Lanjutkan ibu. Dalilnya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Baik, akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Beritahu mereka, Allah mewajibkan kepada mereka zakat diambil dari orang kayanya untuk orang miskin di sekitarnya. Ini orang miskin yang ada di negeri itu. Lakin akan tetapi, tafadhol. Lanjutkan ibu. Tetapi apabila penduduk daerah negeri tersebut telah berkecukupan dan tidak lagi membutuhkan zakat, atau ada penduduk daerah lain yang lebih membutuhkan zakat, atau mereka masih termasuk sanak kerabat orang yang membayar zakat dan mereka termasuk orang yang berhak menerimanya, atau ada alasan lain yang memberikan kemaslahatan yang lebih besar, maka tidak masalah mengalihkan zakat ke daerah negeri lain. Wallahu a'lam. Contohnya begini ibu, di negeri Balikpapan ada orang miskin. Tapi mungkin di luar Balikpapan ada orang miskin yang terancam hampir kufur, dibujuk terus oleh orang Nasrani, dibujuk untuk masuk ke dalam agama mereka. Lalu mereka ini hatinya lemah. Di Balikpapan memang ada orang fakir, ternyata yang jauh lebih butuh, lebih berbahaya. Kalau mereka tidak dibiayai oleh kaum muslimin, mereka bisa murtad. Pada saat itu boleh menakolkan, memindahkan harta zakat di suatu negeri ke negeri yang lain. Terutama kalau negeri di mana dia mendapatkan harta itu sudah berkecukupan, rakyatnya sudah nggak ada yang perlu diberi zakat. Lebih baik lagi kalau itu dipindahkan ke negeri yang memang memerlukannya. Mungkin dibawa ke Filistin misalnya, ke Suriah, la ba'sa bi. Tapi kalau seandainya di negerinya ada yang lebih membutuhkannya, miskin pula, haram dipindahkan ke negeri yang lainnya. Ini hukum asalnya. Fahim tun? Selesai bab tentang zakat secara ringkas. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan tentang zakatul fitri. Dan yang tersisa belum diterangkan zakat fitri. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.